Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan para masyayikh, para sesepuh, wabil khusus takmir Masjid Setona Gedong, panitia CCS Nisa, ibu-ibu, hadirin hadirat yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama terima kasih kepada Mbak Moderator, Mbak MC untuk telah mempersilahkan saya. Dan yang kedua, mohon maaf saya telat karena baru dapat supir. Jadi walaupun Lirboyo sini cuma 10 menit, tapi kalau tidak ada supirnya ya jadi lama. Kalau Allah sudah siap dari tadi jam 9, tapi baru dapat supir hampir setengah 10 karena miskomunikasi. Kalau lupa kalau ternyata Umi tindak, jadi supir dua-duanya dibawa di Al-Baqarah. Akhirnya mencari supir ke dalam HM, ke dalamnya Cak Ahmad. Jadi baru dapat supir jam setengah 10. Wow, mohon maaf atas keterlambatan waktunya pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa untuk melanjutkan lagi pembahasan kita yang kemarin. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang haid, namun belum selesai karena memang materi sengaja saya bikin tidak terlalu banyak supaya kita memfokuskan kepada pemahaman. Kemarin kita sudah membahas tentang haid di awal, haid, dasar-dasar haid, syarat-syarat haid, lalu rumus haid terputus-putus. Mungkin teman-teman sekalian kebanyakan di sini sudah mengikuti yang pembahasan kemarin. Kita akan lanjutkan mengenai pembahasan haid. Insyaallah hari ini ada istihadah, penyempurna suci pembahasan kita, lalu keputihan, darah saat hamil, darah saat kontraksi dan melahirkan, dan juga hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang haid. Kita awali terlebih dulu sebelum kita mulai materinya dengan bertawasul kepada para masyayikh dan juga kepada para muallif kitab. Semoga apa yang kita pelajari, wabil khusus kepada Mbah Wasil, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dengan barokah beliau bisa menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Syafaat Rasulullah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ta'ala bila radhiyallahu anhum wa a'ada alaina min barakatihim wa rahmatihim wa akhlaqihim wa hasyarna fi zumratihim fil akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit mengulang tentang pembahasan kemarin, teman-teman. Pembahasan kemarin terakhir kita tentang kalau haidnya terputus-putus. Coba barangkali mungkin masih ada ingatannya ini ya, haid yang terputus-putus. Kemarin kita sudah bahas kalau tidak melebihi 15 hari dari awal sampai akhir maka kesemuanya dihukumi haid. Nah, mengenai masa berhenti yang ada di tengahnya, kemudian dia sudah berpuasa, sudah sholat, apakah kemudian sholatnya sah atau tidak? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tentunya qaul yang kuat mengatakan tidak sah, sehingga ketika semisal dia keluar darah selama 15 hari, ya, selama 15 hari dengan terputus-putus. Jadi 5 hari keluar, 5 hari berhenti, 5 hari keluar. Maka kan kalau menurut qaul yang kuat dinamakan dengan qaul as-sahbi, itu kan haidnya jadi 15 hari. Masa terputusnya darah 5 hari di tengahnya, hukumnya sholat
dan ibadah-ibadah yang lainnya adalah tidak sah. Karena mengikuti qaul as-sahbi menghukumi semuanya haid. Tapi kalau menurut qaul kedua, qaul talfik namanya, masa ibadah yang dia lakukan, masa-masa berhenti yang di tengahnya di mana ibadah-ibadah dia lakukan itu hukumnya sah. Hukumnya sah. Jadi nanti semisal sudah berpuasa Ramadan tidak perlu untuk diulang lagi. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa kalau semisal ibu-ibu silahkan kalau mau ikut qaul talfik tidak apa-apa. Tapi kalau masih muda, masih kuat untuk ikut qaul as-sahbi ya baiknya ikut qaul as-sahbi. Karena kan lebih kuat qaulnya. Nah, dalam haid karena ini berawal dari masa suci. Masa suci itu kan aslinya syaratnya adalah minimal harus 15 hari. Ketika masa sucinya kurang dari 15 hari, maka akan muncul berbagai macam rumus. Rumus yang pertama yang tadi itu ya, yang kalau dari awal sampai akhir di jumlah semuanya tidak melebihi 15 hari, maka semuanya jadi haid. Nah, yang kedua rumusnya ini, rumusnya adalah istihadhah penyempurna suci namanya. Gimana rumus ini? Kasus apa yang masuk pada rumus ini? Kasus di mana darah pertama kalau ditambah dengan masa berhentinya ini nggak kurang dari 15. Tidak kurang itu bisa pas atau bisa lebih. Darah pertama ditambah masa berhentinya tidak kurang dari 15. Coba panjenengan lihat kasusnya di sana. Darah pertama ya, darah pertama itu kan 7 hari ya. Ini boleh dilihat cara mencatat darah keluar dan darah berhenti, silakan dicontoh. Jadi kalau mencatat darah keluar itu jangan hanya tanggalnya saja tapi jamnya juga dicatatnya. 3 jam 1 siang keluar darah, tanggal 1 berhenti di tanggal 8 juga jam 1 siang. Kalau kita kalkulasi total darah keluar selama 7 hari. Darah keluar 7 hari ditambah dengan masa berhenti selama 8 hari. Totalnya adalah berapa? 15. Pas nggih? Pas. Kemudian keluar lagi darah yang kedua. Nah, darah yang kedua ini loh nanti yang akan kita hukumi sebagai istihadhah penyempurna suci. Begini ibu-ibu, yang tidak boleh, yang tidak bisa masuk ke rumus ini itu andaikan darah pertama ditambah masa berhentinya kurang dari 15. Kurang, berarti andaikan seperti ini ya. Contoh, sebentar. Saya bikinkan tabel baru yang tidak ada coretannya. Oh, ini gini dulu. Nah, ini ya. Kita bikinkan tabel baru yang masih bersih. Gini ya, yang tidak bisa masuk rumus ini begini, ibu-ibu biar bisa tahu perbedaannya. Kalau tadi kan tidak kurang dari 15 ya. Kalau kurang tidak bisa masuk rumus ini. Contoh, misal dia keluar darah selama 7 hari. Seperti biasa 7 hari keluar darah. Karena perempuan kan normalnya, normalnya kan perempuan memang keluar darahnya 1 minggu ya. Dia keluar darah selama 7 hari. Kemudian baru berhenti selama 5 hari. 5 hari berarti sampai 8, 9, 10, 11, 12. Baru berhenti 5 hari. Loh, keluar lagi darahnya selama 7 hari lagi. Jadi 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 ya. Sampai 19. Nah, begini kasusnya. Di sini bukan termasuk contoh istihadhah penyempurna suci, enggak bisa. Kenapa? Karena ibu-ibu kalau lihat di hari ke-15 dan di hari ke-16 darahnya nyambung. Darahnya nyambung keluar terus. Ini sama seperti orang yang keluar darah terus-menerus selama 19 hari. Nanti hukumnya dia jadi orang yang istihadhah.
Orang yang istihadah itu biasanya, coba saya tanya terlebih dulu, kalau keluar darah selama 19 hari, berapa hari haidnya? Berapa hari haidnya? 15. Berapa hari istihadahnya? 4. Nah, itu kan yang biasa memang kita tahu, yang sudah sering teman-teman itu menjawab juga demikian. Kalau keluar darah 19 hari, haidnya diambil yang paling banyak 15. Sisanya 4 hari dihukumi istihadah. Kira-kira rumusan begini, jawaban begini benar atau salah? Salah, betul. Jawabannya adalah salah. Mestinya bukan demikian. Jadi kalau orang itu keluar darah melebihi 15 hari, itu tidak bisa dipatok langsung diambil yang paling banyak haidnya, tidak bisa. Setiap orang beda-beda. Nanti insya Allah kita akan sampai pada bab istihadah. Kita akan jelaskan detail di bab istihadah. Tapi secara simpelnya, orang yang istihadah itu yang paling banyak, dia masuk kategori yang haidnya disesuaikan dengan adatnya. Adat itu jangan panjenengan bingung, adat itu nanti harus yang bagaimana. Simpel sekali adat itu. Adat itu yang terakhir dialami. Yang terakhir dialami berapa, berarti itu haidnya. Sama seperti itu. Nah, kasus ini kalau semisal darah pertama ditambah dengan masa berhentinya kurang dari 15, pasti nanti akan menyebabkan hari ke-15 dengan hari ke-16 ini nyambung keluar darah. Di sini tidak bisa masuk istihadah penyempurna suci. Jadi tidak bisa kemudian yang hari ke-13 sampai hari ke-19 kita hukumi istihadah penyempurna suci, tidak bisa. Ini namanya istihadah terputus-putus. Kalau istihadah penyempurna suci itu syaratnya adalah darah pertama, semisal di sini kita buat 8 hari. Seperti umumnya perempuan kan 6, 7 ya, atau kadang-kadang ada yang 8. Berhentinya selama 10 hari. Kemudian baru keluar lagi darah selama 5 hari. Nah, 8 ditambah 10 sama dengan 18. Masa berhenti ditambah dengan darah pertama tidak kurang dari 15. Nah, maka nanti ketika keluar darah yang kedua kita hukumi sebagai istihadah penyempurna suci. Saya rasa kalau ini banyak dari teman-teman dan ibu-ibu sudah paham, sudah benar menghukuminya. Biasanya gini, saya baru suci 14 kok sudah keluar darah. Biasanya sudah secara otomatis menghukumi istihadah dulu, gitu, digenapkan sampai sucinya menjadi 15. Yaitu namanya istihadah penyempurna suci. Itu namanya istihadah penyempurna suci. Tapi kan ada rumusnya harusnya. Tidak semua suci bisa kita hukumi sebagai nanti, oh kalau keluar darah setelahnya istihadah penyempurna suci, kan tidak bisa begitu. Jadi suci yang bisa digenapkan menjadi 15 itu berarti yang mana darah pertama ditambah sucinya itu tidak kurang dari 15 hari. Nanti bisa digenapkan sucinya menjadi 15 hari dengan darah selanjutnya. Maka darah selanjutnya nanti yang keluar hukumnya istihadah dulu. Kita ambil dulu darahnya menjadi istihadah sampai sucinya genap 15. Baru kalau ada sisanya nanti baru dihukumi haid yang nomor 2. Bisa difaham ya? Ini kayaknya kalau prakteknya insya Allah sudah banyak yang benar praktek yang ini tuh. Cuman kita harus bahas rumusnya agar setiap ketika semisal ibu-ibu itu mengalami kasus yang berbeda-beda, itu sama, menghukuminya sama. Tapi saya rasa kasus ini tuh yang paling sering sucinya baru 13, sudah keluar darah lagi. Seumurnya demikian. Sucinya baru 12, sudah keluar darah lagi. Masih banyak yang mengalami ini. Di sini ada yang pernah mengalami istihadah penyempurna suci? Tidak pernah. Berarti di sini alhamdulillah semua haidnya rutin ya? Alhamdulillah rutin, alhamdulillah. Semoga tidak pernah mengalami istihadah. Amin. Ini ngantuk mboten?
Iya. Harus dipancing dulu. Ini paham nggak tapi pembahasan kita? Insya Allah paham? Ya, insya Allah paham ya. Jadi istiadah penyempurna suci. Tidak terlalu rumit kok. Insya Allah istiadah penyempurna suci itu kita soalnya sering paham, sering apa namanya? Sering praktek, dan memang di kalangan perempuan itu jarang yang salah cara menghukumi istiadah penyempurna suci. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ada dua contoh nih. Saya siapkan dua contoh tadi. Dua contoh yang pertama itu dia keluar darah 7 hari, kemudian berhenti 8. Ini saya buatkan contoh yang dimana darah pertama kalau ditambah dengan masa berhentinya itu pas 15. 7 tambah 8 15 hari. Keluar lagi darah yang kedua selama 7 hari. Kan sucinya baru 8. Kita butuh berapa hari untuk menggenapkan menjadi 15? Butuh 7. Kebetulan di sini darah yang kedua keluarnya selama 7 hari. Sehingga semua darah kedua selama 7 hari hukumnya adalah istihadah penyempurna suci. Istihadah penyempurna suci itu teman-teman tidak perlu melihat warna darahnya apa. Selama dia keluar darah semuanya dihukumi istihadah. Tidak perlu melihat adatnya berapa. Tidak perlu. Jadi kalau istihadah penyempurna suci ini ya pokoknya istihadah sampai sucinya genap 15. Beda dengan kasus di mana keluar darah 15 hari lebih. Nanti perlu kita lihat orangnya apa ini. Kamu bisa bedakan darah enggak? Kamu punya adat enggak? Kamu baru pertama kali haid atau sudah pernah haid? Masih ingat nggak adatnya? Nah, itu nanti beda. Kalau istiadah penyempurna suci enggak? Simpel hukumnya. Pokoknya genap sucinya 15, selama darah keluar berarti dia dihukumi istihadah. Ya, seperti itu. Contoh yang kedua saya siapkan untuk yang kalau darah pertama ditambah dengan masa berhentinya lebih. Di sana darah pertamanya selama 10 hari. Kemudian berhenti selama 10 hari, totalnya 20 hari. Kemudian keluar darah lagi, sucinya baru 10 hari, kita butuh 5 hari untuk menggenapkan menjadi 15. Sehingga dari darah kedua keluar selama 8 hari, kita ambil dulu 5 harinya kita hukumi sebagai istihadah. Baru sisanya selama 3 hari ini hukumnya adalah haid yang nomor 2. Dalam kasus ini ibu-ibu, mbak-mbak, kira-kira apakah dia punya hutang qadha puasa? Dalam kasus pertama, coba panjenengan lihat dalam kasus pertama, apakah semisal kasus itu ada di bulan Ramadan dia punya hutang puasa? Haid 7 hari, berhenti 8 hari, lalu istihadah penyempurna suci selama 7 hari. Punyakah qadha puasa? Punyakah dia qadha puasa? Kira-kira selama haid 7 hari puasa enggak? Berarti puasanya perlu diqadha mboten? Nggih, berarti punya qadha puasa ya. Kalau pas istihadah yang 7 hari di akhir itu dia puasa mboten? Puasa. Istihadah puasa nggih? Perlukah untuk diulang kembali puasanya? Betul. Puasanya orang yang istihadah hukumnya adalah sah. Sehingga nanti kalau orang istihadah itu cara sholatnya, cara bersucinya ketika dia puasa, dia ndak boleh menyumbat. Nanti di akhir kita akan bahas itu tentang cara sholat orang yang istihadah. Ada yang cara sholat orang istihadah itu cara bersucinya pakai sumbatan. Sumbatan itu masuk ke area dalam, ke area batin, area yang nanti membatalkan puasa. Nah ini kalau puasa tidak boleh dilakukan. Sehingga orang istihadah itu puasanya hukumnya sah dan tidak perlu diulang lagi. Walaupun toh dia dalam keadaan keluar darah banter, deras seperti orang haid,
tapi karena dia terhukum orang yang istihadah, sama seperti orang yang suci. Hukumnya demikian. Kalau qadha sholat, kira-kira punya enggak? 7 hari haid pertama, hukumnya haid itu dia sholat napa mboten? Sholatnya perlu diqadha mboten? Mboten, betul. 7 hari yang terakhir hukumnya adalah istihadah, penyempurna suci. Dia sholat mboten? Perlu diqadha mboten? Mboten. Sama ya, berarti tidak punya qadha puasa, tidak punya qadha sholat, sama. Di kasus kedua juga demikian, sama. Qadha puasanya hanya di masa-masa dia haid. Haidnya berarti 10 hari pertama itu haid, dan juga 3 hari terakhir juga hukumnya haid. Maka qadha puasanya 10 hari pertama dan juga 3 hari terakhir. Itu qadha puasanya. Qadha sholatnya juga tidak ada. Mandinya, kira-kira mandinya berapa kali untuk yang kasus pertama? Setelah haid 7 hari, apakah wajib mandi? Wajib mandi besar. Setelah istihadah 7 hari, apakah dia wajib mandi? Wajibkah dia mandi? Boten. Walaupun toh sepertinya darah berhenti, tapi karena darahnya tadi terhukum istihadah, tidak perlu mandi. Sama halnya dengan yang kedua, setelah 10 hari haid pertama, apakah dia wajib mandi? Wajib. Setelah istihadah, apakah dia wajib mandi? 5 hari pertama itu istihadah, 5 hari itu 5 hari dari 8 hari yang terakhir, dia kan hukumnya 5 hari pertamanya istihadah. Apakah dia wajib mandi? Tidak. Setelah haid yang kedua, apakah wajib mandi? Wajib. Berarti contoh yang kedua, mandi wajibnya adalah 2 kali, setelah haid yang pertama dan juga setelah haid yang nomor 2. Untuk contoh yang pertama, mandi wajibnya cuma 1 kali saja setelah haid yang pertama. Setelah istihadah tidak perlu mandi karena istihadah terhukum suci. Bisa difahami ibu-ibu, teman-teman semua? Ya, kita lanjutkan kalau sudah bisa difaham. Nah, kita lanjut keputihan. Kemarin mungkin sudah sedikit saya bahas tentang keputihan, ketika kita membahas warna darah itu ya. Warna darah itu kan ada 5, yang kuning dan keruh kan hukumnya khilaf itu ya, kalau masih ingat. Nah, sekarang kita bahas keputihan. Keputihan, jika warnanya bening dan putih, maka hukumnya diperinci. Kalau keluarnya dari area zahir, area zahir itu yang nampak saat duduk jongkok. Panjenengan duduk jongkok, yang nampak itu berarti area zahir. Kalau keputihannya keluar dari area itu, maka hukumnya suci dan tidak membatalkan wudhu. Yang kedua, ketika keluar dari area batin. Area batin berarti yang tidak nampak saat duduk jongkok, namun masih terjangkau saat bersenggama. Bisa digambarkan kalau kita menggambarkan bagian, mohon maaf nih, saya agak sedikit, bagian vagina dalam, tidak sampai rahim, masih terjangkau saat bersenggama, itu nanti suci, tapi membatalkan wudhu karena area batin masuknya. Tapi kalau sudah keluarnya dari area dalam, tidak terjangkau saat bersenggama, maka nanti ini hukumnya adalah najis plus membatalkan wudhu. Pertanyaannya, teman-teman sekalian di sini tahu nggak kalau keluar keputihan dari area mana keluarnya? Ini pas keluar keputihan kayaknya dari luar deh, kayaknya dari dalam deh. Cara taunya gimana? Sama, saya juga nggak tahu sebenarnya kalau keluar dari area mana. Maka kalau ragu keluar dari area mana, hukumnya suci dan tidak membatalkan wudhu. Ya, kalau ragu keluar dari area mana, hukumnya suci dan tidak membatalkan wudhu. Ini harus di garis bawahi, yang berwarna bening atau putih.
Kalau warnanya kuning dan keruh, kemungkinan besar keluar dari area dalam. Kemungkinan besar. Karena biasanya kuning dan keruh itu tercampur dengan bakteri atau nanah dan sebagainya. Menurut dokter demikian biasanya. Jadinya kalau kuning dan keruh itu kemungkinan besar najis, sehingga kita langkah yang baik adalah ihtiyat menghukumi kalau kuning dan keruh adalah najis. Yang bening itu loh, yang bening. Kita kan perempuan itu kan keluar keputihan ya, keluar keputihan. Ini keputihan ya pembahasannya, bukan madhi. Teman-teman tahu madhi yang keluar cairan bening keluar ketika syahwat. Itu warnanya juga bening loh. Ketika syahwat mungkin nonton drakor. Enggak kan anak-anak muda kan yang relate biasa, yang sudah sering begitu loh. Nonton drakor paling kalau belum nikah. Kalau sudah menikah ya maklum ya, ada suaminya. Ya, kalau keluar cairan warnanya bening, licin, itu kan namanya madhi. Kalau madhi jelas najis. Jelas najis. Dan juga madhi ini ada tanda-tandanya, keluarnya karena syahwat. Tapi kalau keputihan kan nggak ada tanda-tandanya. Ya dia keluar keputihan aja setiap hari seperti itu. Kadang kita habis pipis, habis cebok, itu seperti ada yang keluar, warnanya bening. Ini kadang-kadang yang bikin perempuan gampang terkena penyakit was-was. Habis cebok, jalan, cus kayak gitu. Ini sama-sama perempuan jadinya oke-oke mawon. Cus gitu. Apa nih kau balik jadi yang balik. Kulo niku manggihi nate, coba paham nggih? Yang kediritan tentu niki. Pernah saudara kulo niku nyampe kena penyakit was-was itu, habis dari kamar mandi niku ngantos ditisu nih. Saking was-wasnya. Nggak perlu nggih, niki nggak perlu. Habis kamar mandi itu dia nyampe saking was-wasnya sama keputihan najis. Itu sampai ditisu sampai bersih. Kalau ndak bersih tisunya ndak berani sholat. Ini ndak perlu. Karena kalau dia ndak tahu keluar dari area mana, hukumnya adalah suci dan tidak membatalkan wudhu. Bahkan tidak membatalkan wudhu. Jadi panjenengan habis dari kamar mandi, kalau terasa seperti loh nggih, belum yakin 100% berarti. Terasa seperti ces begitu ya, atau kayak ada yang keluar, itu jangan buru-buru balik ke kamar mandi. Sudah ndak apa-apa, sholat ndak apa-apa. Kalau ndak yakin keluar ndak usah dicek. Baru semisal panjenengan betul-betul yakin keluar, ini beda rasanya, memang saya keluar ini, kemudian dicek keluarnya ternyata betul-betul kuning atau keruh, maka berarti jelas wudhunya batal. Kalau tengah-tengah sholat kayak keluar, lanjutkan aja barangkali keluarnya putih, ya kan? Kalau ternyata setelah sholat dicek ternyata keluarnya kuning, berarti tadi sholatnya batal. Begitu saja. Karena kan kalau kita ragu keluar dari area mana, keputihan yang berwarna bening itu hukumnya suci dan tidak membatalkan wudhu. Sama halnya ibu-ibu sekalian sama kuif. Sudah pernah kita bahas sepertinya ini di majelis Tondok Gedong juga sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kuif, udara yang terperangkap di area kewanitaan seringkali keluar, plek, begitu bunyinya, plek, begitu. Kadang ada yang betul-betul kayak kentut, plek 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 plek, plek gitu ya. Ada yang seperti kentut betul begitu ada. Ada yang enggak, kayak bertemunya dua pipi begitu. Plek. Jadi kayak enggak yakin keluar apa enggak. Kalau enggak yakin keluar atau enggak, tidak batal wudhunya. Karena al-yaqin la yuzalu bisyak. Kita harus kembalikan kepada hukum asalnya. Asalnya enggak batal wudhunya. Yang dimamangi kan batalnya. Yang diyakini adalah wudhunya tidak batal. Ini batal enggak ya? Berarti tidak batal. Kalau panjenengan mamangnya begini, mamangnya
saya tadi sudah wudhu atau belum ya? Berarti belum wudhu. Tapi kalau panjenengan yakin sudah wudhu, terus mamang, saya batal nggak ya? Berarti tidak batal, karena kita ambil hukum asalnya. Yang panjenengan yakini awal adalah sudah wudhu. Yang diragu-ragukan adalah kebatalannya, sehingga yakin sudah wudhu tidak akan goyah dengan panjenengan ragu-ragu atau sudah batal atau belum. Paham nggih? Biar nggak gampang kena penyakit was-was. Beda dengan tadi, panjenengan, aku udah wudhu belum ya? Berarti belum wudhu, karena yang yakin panjenengan belum wudhu. Wudhunya itu yang panjenengan mamang sudah atau belum. Paham nggih perbedaannya? Jadi ini supaya nggak gampang kena penyakit was-was. Sudah pernah kalau bahas sebelumnya tentang kuif. Ini memang benar-benar keluar dari luar ada, yang benar-benar kerasa ada angin yang keluar dari bagian depan. Nah, kalau memang betul-betul keluar, maka hukumnya Imam Syafi'i itu membatalkan. Angin yang keluar dari alat depan, dari kubul, itu termasuk yang membatalkan wudhu kalau Imam Syafi'i. Cuman problematika ini akan menjadi problem kalau dialami oleh ibu-ibu yang sudah melahirkan minimal 2 kali, 3 kali. Kalau masih mbak-mbak, ini mayoritas mbak-mbak soalnya nih, sudah menikah atau belum? Kayaknya 80% ini jomblo, betul? Gak apa-apa, semoga disegerakan jodohnya yang soleh, amin. Pada waktu yang tepat, dengan orang yang tepat, amin. Amin, amin. Kalau ibu-ibu buat ilmu nih, kalau ibu-ibu sudah melahirkan 2 kali, 3 kali, itu nggak bisa ngempet. Sudah ditaraf, panjenengan rukuk i'tidal, keluar sendiri. Panjenengan sujud, duduk di antara 2 sujud, keluar sendiri itu. Gitu dah, keluar sendiri. Nah, kalau seperti ini itu berarti namanya abnormal. Jadi memang kalau dalam kedokteran itu kuif ada yang normal, ada yang abnormal. Kalau abnormal itu ada kerenggangan di dalam vagina bagian dalamnya, memang ada. Jadi angin yang terperangkap masuk itu banyak dan gampang keluarnya. Nah, kalau seperti ini buat ibu-ibu, kalau kasihan, kalau ikut madhab Syafi'i itu ada teman kaulo yang sholat itu kembali ping 3. Ya karena itu pas sholat ini keluar, ya nggak bisa ditahan, nggak bisa bagaimana karena gerakan begitu. Maka kalau ibu-ibu silahkan pindah madhab, ikut madhabnya Imam Hanafi. Kalau tidak salah Imam Hanafi atau Maliki. Jadi 2 itu yang yang mengatakan kuif itu adalah tidak membatalkan wudhu. Ya lumayan kan, ada solusi buat ibu-ibu untuk yang kasusnya di mana tidak bisa menahan, maka nanti bisa ikut madhabnya Imam Hanafi dan Imam Maliki. Ibu, kalau buat mbak-mbak gimana? Ya silakan ikut Syafi'iyah saja. Saya rasa kalau belum melahirkan sampai 2 kali itu masih normal, dan andaikan pun keluar dari depan masih bisa ditahan. Seperti itu. Ya, sudah kita pembahasan keputihan kali ini. Mohon maaf ya kalau saya bahas fikih wanita itu mesti vulgar. Tidak apa-apa nggih kalau ilmu nggih. Kita bahas darah saat hamil. Darah saat hamil sebenarnya teman-teman sekalian, untuk wawasan panjenengan, darah saat hamil itu sebenarnya ada 2 pendapat. Qaul qadimnya Imam Syafi'i itu mengatakan darah saat hamil hukumnya adalah istihadah. Berapapun keluarnya, kalau saat hamil keluar darah ya hukumnya istihadah. Itu qaul qadim. Namun qaul jadidnya Imam Syafi'i itu mengatakan sebaliknya. Orang hamil itu kalau keluar darah dan memenuhi syarat haid, maka hukumnya adalah haid. Dan ini sebenarnya menguntungkan bagi teman-teman yang sedang hamil kemudian flek. Orang itu kalau hamil flek, kebanyakan
pasti disuruh bed rest. Kalau dia darahnya terhukum haid, dia kan tidak wajib untuk sholat. Lumayan ke? Tidak perlu bolak-balik ke kamar mandi begitu loh untuk sholat. Karena hukum darahnya adalah haid. Nah, tapi kalau andaikan beberapa ada yang masih ingin kekeh mengikuti istihadah, ya silahkan. Juga sebenarnya pendapat Imam Syafi'i yang qaul qadim ini senada dengan beberapa mazhab yang lain. Cuman kalau qaul jadidnya Imam Syafi'i itu memang darah perempuan saat hamil hukumnya haid bila memenuhi syarat, selama keluarnya tidak disertai dengan rasa kontraksi akan melahirkan. Ada catatannya ya. Kalau sudah rasa kontraksi ini muncul kemudian keluar darah, nanti akan kita bahas sendiri setelah ini. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian, di sekitar kulo itu ada dua orang di mana dia selama kehamilannya itu haid normal setiap bulan haid. Saking setiap bulannya haid, tidak tahu kalau hamil. Tiba-tiba perutnya membesar, terus dicurigai oleh saudaranya, kamu kok perutnya besar? Jangan-jangan kamu hamil. Aku sudah tes pack negatif. Sudah ke dokter aja. Ke dokter teman-teman. Dicek dokter, bayi umurnya berapa bulan, coba tebak? 6 bulan. Selama 6 bulan dia rutin haid sampai melahirkan. Jadi 6 bulan ini perkiraan saja, bukan angka pasti ukuran usia janin. Karena kan biasanya kita usia janin menggunakan hari pertama haid terakhir. Ini karena haid terus setiap bulannya. Jadi kira-kira dokter itu 6 bulan usianya, dari usia janin ini 6 bulan begitu. Nah, ini 2 orang di sekitar saya yang mengalami demikian. Maksud saya berarti kasus-kasus ini itu senada dengan dawuhnya Imam Syafi'i yang mengatakan orang hamil itu bisa mungkin haid. Ternyata memang ada orang hamil haid secara normal seperti itu. Kalau secara kedokteran sebenarnya ya hamil nggak haid nih. Kalau secara kedokteran itu juga kasus langka kalau menurut kedokteran. Kita lanjutkan. Darah saat kontraksi dan melahirkan. Ini buat teman-teman yang belum menikah, silakan dibuat ilmunya, diambil ilmunya untuk bekal nanti ketika setelah menikah. Darah saat kontraksi dan melahirkan. Teman-teman pernah dengar ada namanya darah wiladah? Pernah dengar? Nah, darah wiladah itu tidak punya hukum sendiri. Di dalam fikih itu darah hukumnya hanya terbagi 3: haid, nifas, istihadah. Jadi kalau pernah dengar darah wiladah, maka nanti hukum darah wiladah ini ya kalau ndak haid ya istihadah. Seperti itu. Hukumnya akan disesuaikan. Kalau semisal sebelum kontraksi dia sudah pendarahan terlebih dulu. Kadang ada orang itu pendarahan terlebih dulu. Apa namanya kalau orang Jawa nih? Kembar banyu. Apa? Kembar darah. Terus sebelum kontraksi itu pendarahan dulu sampai 2 hari begitu. Kalau semisal sebelum kontraksi dia haid terlebih dulu, lalu haid ini nyambung dengan kontraksi terus nyambung melahirkan, maka nanti darah yang keluar saat kontraksi plus melahirkan semuanya hukumnya adalah haid. Namun kalau tidak nyambung antara haid sebelum kontraksi atau memang keluar darahnya cuma pas kontraksi dan pas melahirkan, maka darah ketika kontraksi dan melahirkan hukumnya adalah istihadah. Kalau istihadah berarti kesimpulannya dia tetap wajib melakukan sholat. Ya, diukurlah kemampuan masing-masing. Setiap orang kan kemampuannya beda-beda. Kadang ada yang sudah sakit sekian, sudah sakit betul masih mampu
sholat. Ada yang sakitnya baru sedikit sudah nggak mampu sholat, sudah nggak mampu nggak bisa fokus, betul-betul nggak bisa sholat. Ya berarti dicatat mana saja sholat yang perlu diqadha. Seperti itu ya. Jadi tergantung apakah nyambung dengan haid sebelumnya atau tidak. Kalau nyambung dengan haid sebelumnya maka namanya nanti haid. Kalau tidak nyambung dengan haid sebelumnya maka nanti namanya darah istihadah. Itu adalah darah yang keluar saat kontraksi dan melahirkan. Lalu selanjutnya hal-hal yang haram bagi wanita yang haid, yang pertama adalah sholat, baik wajib maupun sunnah. Yang kedua adalah sujud syukur atau sujud tilawah. Sedikit kita bahas mengenai sujud syukur ya, dan sujud tilawah. Teman-teman sekalian yang pernah nggak sujud tilawah? Tahu sujud tilawah itu apa? Sujud ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Betul. Sudah pernah praktek? Belum pernah praktek. Susah prakteknya. Sebenarnya bukan Bu, tidak susah prakteknya. Setelah ini kita praktekkan boleh. Coba. Sujud tilawah dan sujud syukur itu syarat-syaratnya sama persis dengan sholat. Sama persis. Harus suci, harus menghadap kiblat, harus menutup aurat. Sujud syukur pernah? Kalau sujud syukur pernah bukan? Pernah. Dilakukannya setelah apa biasanya? Setelah sholat, setelah mendapatkan nikmat, langsung sujud atau wudhu dulu? Coba saya tanya, biasanya yang banyak orang itu kalau habis mendapatkan nikmat langsung sujud. Mestinya kalau mau sujud syukur harusnya wudhu dulu. Kalau perempuan nutup auratnya dibenarkan dulu, baru boleh sujud, tidak sembarangan. Teman-teman kalau lihat di TV-TV nggih, menang juara 1, langsung sujud. Ya nggak ngerti ngadep kiblat napa mboten, nutup aurat mboten, punya wudu atau tidak, kan seperti itu nggih. Jadi prakteknya buat ini bagus loh untuk kita amalkan setiap hari. Kita kan perlu untuk sujud syukur nggih, maksudnya syukur. Tidak perlu menunggu nikmat. Tidak perlu menunggu nikmat yang menurut kita besar. Contoh menurut kita besar itu semisal panjenengan harus dapat nikmat yang menurut panjenengan besar, contohnya kayak dapat mobil atau dapat rumah atau lulus atau apa begitu ya. Nikmat kita setiap hari yang kita terima itu besar, hanya kita tidak merasa. Kalau kita merasa, kita perlu sujud syukur setiap harinya. Bangun tidur dalam keadaan masih bernafas, mudah bernafas tanpa perlu pakai alat nafasnya, tidak sesak nafasnya, bisa sholat, iman dan Islam masih di dalam hati. Ini semua nikmat yang perlu kita syukuri setiap harinya. Caranya, sujud syukur itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, sama seperti sholat. Panjenengan yang penting punya wudu, suci, menghadap kiblat. Boleh mau dilakukan awalnya dari duduk atau dari berdiri. Yang jelas pertama kali adalah takbiratul ihram. Niatnya bagaimana? Niat biasa, niat sujud syukur lillahi ta'ala, beres. Niat sujud tilawah lillahi ta'ala, beres. Allahu Akbar. Langsung sujud 1 kali. Bacaannya sebenarnya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Aduh panjang ndak hafal. Subhanallah ndak apa-apa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ndak apa-apa. 3 kali. Cukup. Yang penting sujudnya itu loh. Jangan sampai kita meninggalkan sujud karena ndak hafal sholat, ndak hafal doa. Yang penting sujudnya. Sujud, setelah 1 kali sujud
kemudian duduk, salam. Pun mudah atau sulit? Mudah ya? Mudah. Takbir, panjenengan kalau dalam keadaan duduk tidak perlu berdiri dulu, tidak perlu. Duduk takbir nggak apa-apa. Duduk takbir Allahu Akbar, sujud subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau sajadah wajhiyah 3 kali. Allahu Akbar, assalamualaikum, assalamualaikum. Selesai. Sujud syukur atau sujud tilawah. Kalau sujud tilawah itu boleh kita lakukan di dalam sholat. Kalau sujud syukur tidak boleh. Sujud syukur itu di luar sholat. Kalau sujud tilawah boleh di dalam sholat, boleh di luar sholat. Kalau di dalam sholat tidak perlu takbir lagi, langsung sujud. Pas lagi baca surat Al-Alaq, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, biasanya kan daripada bingung sujud tilawah dalam sholat, mending nggak ngapa-ngapain. Jadi teman-teman sekalian, semoga kita semua disegerakan oleh Allah ziarah Makkah Madinah. Amin. Di Makkah, Madinah, biasanya kalau setiap hari Jumat subuh itu surat yang dibaca surat As-Sajdah. Coba panjenengan titeni niki. Panjenengan titeni niki nanti kalau pas berangkat umroh atau berangkat haji jenengan praktekkan. Subuh Jumat, surah yang dibaca surat As-Sajdah. Ada sujud tilawahnya tapi banyak yang salah karena ngiranya adalah ruku'. Karena kan kalau dalam sholat itu kan Allahu Akbar, kiranya kayak ruku' kan. Memang gini contoh ya, semisal tadi ya contohnya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, Allahu Akbar, takbirnya sama kan kayak ruku'. Orang itu banyak yang ruku'. Tapi kalau sujud tilawah, setelah sujud Allahu Akbar, bukan kalau ruku' kan setelahnya sami'allahu liman hamidah. Lah niki mboten, setelahnya Allahu Akbar. Jadi banyak yang kecile. Kadung ruku ternyata kok habis ruku Allahu Akbar, gimana imamnya ini apa lupa? Setelah ruku sami Allahu liman hamidah seharusnya. Ternyata imamnya sujud tilawah, bukan ruku. Coba jenengan titeni niki. Jenengan persiapkan kalau mau umroh, selain persiapan yang lain jenengan titeni niki. Nanti kalau subuh Jumat itu yang dibaca suratnya As-Sajdah. Tengah-tengah surat As-Sajdah niku ada sujud tilawahnya. Sujud tilawah niku kalau pas sholat, ketika kita berdiri pas ayat sajdah ya langsung sujud. Langsung sujud saja. Ketika imam sujud Allahu Akbar, jenengan harus langsung nututi. Kalau tahu imamnya itu sujud, jenengan kok ndak sujud, batal. Tapi kalau ndak tahu, nggak apa-apa karena ndak tahu. Kalau tahu batal. Imamnya sujud tilawah kita nggak ikut karena ada perbedaan yang begitu kentara antara imam dan makmum. Ini membatalkan sholat. Jadi kalau setelah Allahu Akbar langsung sujud, 1 kali mawon langsung Allahu Akbar berdiri lagi. Nanti baru ruku. Begitu caranya. Bukan setelah sujud langsung ruku, bukan, tapi sujud berdiri. Kalau mau lanjut baca suratnya silahkan, kalau mau langsung ruku silahkan. Contohnya kayak tadi di dalam surat Al-Iqra kan akhir surah. Jadi setelah sujud berdiri langsung, kemudian ruku. Tapi kalau ayat sajadahnya di tengah-tengah, setelah baca ayat sajadah sujud berdiri, baru kemudian lanjut baca surah, selesaikan ayatnya, surahnya, baru kemudian ruku. Bisa dipahami ya? Kiranya kapan-kapan dipraktekkan begitu loh, biar ndak hilang ilmunya. Kalau lagi pas baca Quran, lagi punya wudu, kok pas melewati ayat sajdah, taruh dulu Qurannya. Yang penting nggak jeda lama. Kalau lagi panjenengan baca Quran nggak punya wudu, boleh wudu dulu. Yang penting tidak dijeda lama ya, langsung wudu. Lagi baca Quran, ayat sajdah,
pingin praktek sujud tilawah. Ke kamar mandi, wudu, pakai ruko, sujud tilawah. Boleh, tidak masalah. Yang penting tidak dijeda lama. Ilmu kalau tidak dipraktekkan, saya rasa nanti lupa lagi. Jadi sedikit-sedikit kita praktekkan. Dari mulai sujud syukur. Setelah sholat niku kalau sujud diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam ya. Biar jadi sujud syukur yang betul sesuai dengan syariatnya. Kalau cuma sujud toh niku kurang. Nggak ada tuntunannya. Yang ada di tuntunannya itu sujud ada apa namanya? Ada takbirnya, ada salamnya. Saya itu pingin loh kalau habis sholat itu doa ketika sujud. Doa yang lama pas sujud. Itu gimana caranya? Doa pas sujud boleh jenengan sertakan ketika pas sujud syukur. Atau panjenengan sholat sunnah. Sholat sunnah sujudnya panjenengan sertai dengan doa. Tapi ingat, kalau pas sholat itu kan berarti harusnya bahasa Arab. Kalau panjenengan doanya mau bahasa Indonesia, nyebutinnya di dalam hati. Kalau disebutkan secara langsung nanti sholatnya menjadi batal. Ya, begitu nggih caranya. Jadi panjang kita bahas sujud tilawah. Teman-teman, jadi kalau sekarang setelah dapat nikmat yang begitu besar, yang harus dilakukan pertama kali bukan langsung sujud nggih. Ambil wudhu dulu, pakai rukuh dulu, baru kemudian sujud. Jadi supaya tidak terlalu banyak yang salah cara sujud syukur. Jadi kita perlu untuk mensosialisasikan sujud syukur yang benar itu begini, tidak langsung sujud. Banyak loh masih yang belum paham tentang sujud syukur itu harus wudhu terlebih dulu. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang haid, puasa. Baik wajib maupun sunnah tidak boleh puasa. Beda dengan niat. Niat puasa, ngenten. Kok niat? Mohon maaf, salah. Beda dengan ketika semisal dia sudah berhenti haidnya tapi belum mandi. Maka sudah boleh untuk niat. Contoh, semisal berhenti malam hari jam 8 malam, mau mandi malam-malam males, pinginnya mandinya nanti pas sahur sekalian mandi. Tapi kalau semisal dia nanti niatnya nunggu setelah mandi, rawan lupa. Karena orang kalau terburu-buru justru malah rawan lupa. Maka yang paling baik, langkah yang dilakukan setelah darahnya berhenti, dia tidak ingin langsung mandi. Pertama sunnahnya adalah istinja, wudhu, habis itu niat. Karena niat ini tidak apa-apa, yang penting darahnya sudah berhenti. Walaupun dia dalam keadaan sedang berhadas besar, nggak apa-apa. Niat itu yang membuat niat puasa tidak boleh itu haidnya, bukan hadas besarnya, bukan, tapi haidnya. Jadi semisal haidnya sudah berhenti, sudah boleh untuk niat. Sama halnya kayak ibu-ibu sekalian yang sudah bersuami, malam harinya junub, sahur dalam keadaan junub, sampai subuh baru mandi, puasanya sah mboten? Sah, walaupun dia subuh-subuh masih dalam keadaan junub. Mau sholat subuh jam 5, subuhnya sejak jam setengah 5, jam 4, 1 jam dalam keadaan junub, dia berpuasa dalam keadaan junub, sah. Karena yang bikin batal itu adalah bukan hadas besarnya, bukan haidnya yang bikin nggak boleh puasa, haidnya. Kalau hadas besar nggak apa-apa. Kayak tadi junub itu habis jam 5 terus mandi, puasanya sah. Sama halnya dengan orang yang haid. Kalau orang yang haid, bedanya semisal dia sudah suci jam 8 malam, mandinya harus sebelum subuh karena dia wajib sholat isya. Iya, isya dulu. Wajib sholat isya. Kalau orang junub kan dia sudah sholat isya, jadi tidak ada kebingungan ya. Kalau orang haid dia kan belum sholat isya, maka wajib mandi sebelum subuh. Wajib sholat isya pada waktunya. Tidak boleh milih begini, dah aku nanti sholat isyanya qadha aja, yang penting aku sahur. Yang penting sahur,
mandinya dikerikan itu apa bahasanya ya? Diakhirkan, mandinya diakhirkan paling akhir, nanti dia akhirnya isyaknya jadi qadha. Nggak boleh ini, haram. Puasanya sah tapi dia kena dosa. Puasanya sah tapi dosa. Dosanya bukan karena apa, tapi karena dia mengakhirkan sholat isya. Mestinya sholat isyanya harus dilakukan dalam waktunya. Bisa difahami teman-teman sekalian ya? Yang keempat, tawaf, baik wajib maupun sunnah. Yang bikin bingung biasanya kalau pas umroh. Nanti teman-teman kalau pas umroh ya, semoga semua dalam keadaan suci ya. Umroh haid dalam keadaan suci biar tidak usah bingung seperti ini. Tapi kan tidak tahu, pasti tidak tahu namanya takdir ya. Ada sajalah perempuan itu kadung sudah ihram ternyata mendapati dirinya dalam keadaan haid. Maka mestinya kan harusnya nunggu suci dulu baru bisa menyelesaikan ibadah umroh atau hajinya. Cuman kalau nunggu suci biasanya sampai ketinggalan rombongan mau pulang, sampai hari-hari mau pulang belum suci. Lantas bagaimana dia menyelesaikan umrohnya dalam keadaan sedang haid? Apakah kemudian dia boleh untuk tawaf dalam keadaan haid? Nah, sebenarnya kalau ikut mazhab Syafi'i tidak boleh tawaf dalam keadaan haid. Tapi kalau dalam keadaan darurat teman-teman, semisal kalau ndak tawaf dia ndak halal. Ihram itu kan haram ya. Haram, banyak hal-hal yang haram dia lakukan kan. Ndak halal, ndak tahallul. Jadi masih harus nggak boleh menghilangkan 3 helai rambut, ndak boleh potong kuku, ndak boleh membunuh hewan-hewan kecil juga tidak boleh. Begitu kan, masih sulit sekali menjaga dirinya kan. Terus nanti kalau nggak halal nggak bisa pulang, ketinggalan rombongan kalau nggak segera tawaf. Maka bagaimana solusinya? Ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan orang yang tawaf ini dalam keadaan suci. Jadi walaupun berhadas boleh melakukan tawaf. Ini boleh kita pakai dalam keadaan darurat. Kalau semisal pas ndelalah di Mekah mepet mau kepulangan dalam keadaan haid, posisi dirinya masih dalam keadaan ihram, belum sempat tawaf dan sa'i, maka tadi ikut mazhab Hanafi. Bisa difahami teman-teman sekalian ya. Kemudian yang kelima, membaca Al-Quran juga tidak diperbolehkan bagi perempuan yang haid. Membaca itu terdengar telinganya sendiri baru haram. Kalau panjenengan membaca dalam hati berarti haram tidak? Tidak. Membaca umi-umi, paham umi-umi nggih? Umi-umi ini kenapa? Ya. Umi nggih. Bergeraknya bibir tanpa keluar suara, atau keluar suara sedikit tapi tidak terdengar telinganya sendiri. Mboten jelas ngomong apa. Ini kan namanya umi-umi. Ini nanti haram tidak? Tidak. Karena tidak terdengar telinganya sendiri bacaannya. Kadang-kadang kita bisik-bisik tapi sampai nggak kedengeran kita ngomong apa. Tapi kita kerasa keluarnya ada yang suara, ada yang sedikit keluar begitu loh. Atau umi-umi cuma gerakan bibir mawon. Panjenengan kalau lagi nyimak Al-Quran biasanya bibirnya akan terasa ikut bergerak baca. Ini nanti tidak apa-apa, tidak haram. Yang penting tidak ada suara yang terdengar oleh telinganya sendiri dalam keadaan normal ya. Dengan niat membaca baru haram. Kalau niatnya bukan membaca melainkan zikir atau doa, maka hukumnya boleh. Panjenengan hari-hari baca bismillah, hari-hari baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Panjenengan kalau haid tawassul mboten? Contoh, ada tahlilan Al-Fatihah, panjenengan baca mboten? Baca, sama, saya juga baca. Niatnya apa? Zikir. Niatnya zikir.
nyampe pahalanya pahala zikir, nyampe pahalanya. Dan ini kalau niatnya bukan baca Quran maka boleh. Yang keenam, menyentuh dan membawa mushaf. Mushaf itu maksudnya suatu perkara yang ditulisi ayat Al-Quran dengan tujuan untuk dibaca. Walaupun toh ayat Qurannya cuma setengah ayat, tetap jadi mushaf kalau panjenengan niat nulisnya itu untuk dibaca. Contoh papan nih, misal ini papan tulis, panjenengan di papan tulis itu nulis sengaja Qul huwallahu ahad, satu ayat toh, Qul huwallahu ahad. Tapi panjenengan niat ketika nulis Qul huwallahu ahad ini ingin tak baca-baca, maka papan tulisnya jadi mushaf. Seperti itu mushaf itu. Tidak harus selalu yang bentuknya kayak Quran, boten. Jelas kalau yang bentuknya kayak Quran dibukukan itu namanya mushaf tentu. Mushaf yang dimaksud tidak boleh dipegang oleh orang yang haid itu yang tidak ada tafsirnya, yang tafsirnya lebih sedikit atau tidak ada tafsirnya, maka namanya mushaf. Tidak boleh dipegang oleh orang yang haid. Tapi kalau tafsirnya lebih banyak, terjemahnya lebih banyak, maka boleh, karena dianggap tafsirnya lebih banyak. Jadi bukan masalah dipegang oleh perempuan yang haid. Itu buat teman-teman kalau semisal ada majelis simaan kita pengen nyimak nanti bagaimana, ya silakan pakai mushaf yang ada terjemahnya atau tafsirnya. Lanjut, lewat ataupun berdiam diri di dalam masjid juga tidak boleh. Ini masjid nggih. Lewat atau berdiam diri di dalam masjid juga tidak diperbolehkan bagi orang yang haid. Yang kedelapan, dicerai. Yang kesembilan, bersetubuh atau bersentuhan antara lutut dan pusar. Yang kesepuluh, bersuci, wudhu dan mandi bila diniati ibadah. Wudhu dan mandi bila diniati ibadah. Yang pemahaman yang salah, biasanya perempuan yang haid boleh berwudu. Di sini siapa yang masih punya kebiasaan wudu ketika haid? Masih banyak? Sudah tidak ada? Sudah banyak yang tidak? Atau masih ada ya? Ada, biasanya tetap aja ada yang beberapa masih punya kebiasaan. Tapi alhamdulillah kalau sudah banyak yang tidak punya kebiasaan wudhu saat haid, dalam madhab Syafi'i kita tidak diperbolehkan untuk wudhu dalam keadaan haid. Haram hukumnya kalau dalam madhab Syafi'i. Namanya tala'ub bil ibadah. Tala'ub bil ibadah itu mempermainkan ibadah. Kita dalam keadaan haid sedang membawa hadas besar. Wudhu menghilangkan hadas kecil. Nah ini tidak ada efeknya itu loh. Maka namanya kata ulama tala'ub bil ibadah, hukumnya adalah haram. Nah, cuman kalau masih pingin tetap wudhu karena merasa hatinya ada yang kurang kalau tidak dilakukan, silahkan. Tapi tidak usah niat. Cukup gerakannya saja panjenengan lakukan, tidak usah menggunakan niat. Karena niat itu nanti yang jadi bikin haram. Kalau tidak ada niatnya ya tidak masalah. Boleh untuk dilakukan bagi perempuan yang haid sekalipun. Sama juga dengan wudhu, mandi besar juga tidak boleh. Ibu-ibu biasanya habis lahiran langsung mandi wiladah, padahal posisi dalam keadaan nifas. Mestinya mandi wiladahnya menunggu suci dari nifas. Atau semisal ibu-ibu setelah junub belum sempat mandi, keduluan datang darah haid, langsung galau, kapan saya mandi junubnya? Kayak kalau nggak mandi itu kayak masih bawa hadas junub kemana-mana, seperti membawa beban berat. Nanti mandinya setelah suci dari haid. Kalau mau mandi monggo, silahkan. Kalau mau mandi setelah junub dalam keadaan haid, tidak perlu diniati menghilangkan hadas besar. Iya, hadas junub atau hadas besar tidak perlu. Cukup panjenengan mandi seperti biasa, tidak perlu niat. Sama halnya dengan wiladah.
Setelah melahirkan mau mandi monggo, tidak perlu niat menghilangkan hadas besar karena panjenengan sedang berhadas besar yaitu nifas. Ya, begitu. Pemahaman yang keliru selanjutnya, boleh menyetubuhi istri saat darah sudah berhenti padahal belum mandi besar. Ini mestinya hukumnya adalah haram. Sabar menunggu terlebih dulu istrinya mandi supaya halal. Halalnya itu setelah mandi besar baru halal. Kalau darah berhenti tapi belum mandi belum halal. Jadi mandi dulu baru kemudian halal untuk dikumpuli, halal untuk berhubungan, ya, seperti itu. Kemudian pemahaman yang keliru selanjutnya, perempuan yang haid haram keramas, dan jika rambut rontok saat haid maka wajib disucikan saat mandi besar. Masih ada yang kalau sisiran ketika haid dikumpulkan dibawa ketika mandi. Mungkin kalau masih ada, saya berikan sedikit pemahaman bahwa sebenarnya kan saya tidak bisa membuat maksudnya ngenten. Panjenengan kalau mau ikut ini monggo, kalau mau melakukan tetap monggo, begitu. Cuma melakukan suatu hal itu kan harus tahu dasarnya, begitu ya. Yang penting panjenengan tahu hukumnya lah. Hukumnya itu adalah sebenarnya sunnah bagi seorang perempuan yang berhadas besar untuk tidak menghilangkan anggota tubuhnya dari dirinya. Itu hukumnya sunnah. Kalau tidak dilakukan apakah berdosa? Tidak, hanya tidak mendapatkan kesunahan. Sama halnya sunnahnya tidak potong kuku, tidak potong rambut. Berarti kalau potong kuku maka dia tidak mendapatkan pahala. Seperti itu. Kalau dia tidak potong kuku, tidak potong rambut, niatnya mengikuti kesunahan dapat pahala. Tapi kalau melakukan sebaliknya tidak dapat pahala. Seperti itu ya, anunya. Hukumnya sunnah. Sunnah ini itu memang awalnya berdasar dari suatu makalah. Mungkin panjenengan pernah mendengar ini, makolahnya bunyinya demikian. Orang-orang yang berhadas besar dan berkewajiban mandi besar, bila anggota tubuhnya lepas dari dirinya dalam keadaan berhadas besar, maka anggota tadi akan kembali pada dirinya di hari kiamat dalam keadaan sedang berhadas besar, membawa hadas besarnya. Nah, ini memang ada makolahnya. Namun makalah ini itu belum jelas apakah hadis. Kalau hadis apakah dhaif? Kalau hadis pun andaikan hadis dhaif begitu loh, tidak sampai sahih. Kalau sahih pasti nanti hukumnya haram. Nyatanya ulama menyentuhkan hukumnya hanya sunnah. Berarti tidak sekuat itu makalah ini. Paham ya maksudnya ya? Makalah ini tidak terlalu kuat sehingga makanya ulama hanya sampai hukum sunnah. Sunnah untuk tidak memotong kuku, tidak memotong rambut. Kalau dilanggar berarti tidak mendapatkan pahala. Seperti itu saja. Kalau masih ragu-ragu, saya itu kalau enggak tak kumpulkan, enggak tak sucikan itu kayak ada yang kurang, ya silahkan dilakukan. Yang penting panjenengan tahu dasar hukumnya bagaimana, bahwa tidak ada anjuran mensucikan rambut yang telah terlepas atau anggota tubuh yang telah terlepas dari orang yang haid. Tidak ada anjuran. Yang harus disucikan adalah yang masih menempel dalam tubuh. Yang sudah terlepas tidak harus disucikan. Bisa difaham teman-teman sekalian? Ya, semoga bisa difaham dan bisa diamalkan. Baik, cukup. Nanti qada sholat saat datangnya haid kita bahas minggu depan sambil bahas istihadah. Insyaallah minggu depan, pertemuan depan kita bahas bab istihadah. Karena jam 11 kurang 10 menit saya sediakan waktu untuk tanya jawab. Jadi biar tidak saya habiskan waktunya untuk materi. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas bab istihadah. Bab istihadah lumayan sedikit rumit. Teman-teman kalau bisa sempat silakan hadir, kita bahas bab istihadah insyaallah. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau ada yang masih kurang jelas
apa yang saya terangkan tadi, atau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan, nanti dipandu oleh Mbak Moderator. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah panjang lebar materi yang disampaikan beliau. Monggo ada yang ingin bertanya. Ini cukup full ya, penuh semua. Saya coba usahakan mengatakan dari sini ada yang ini ada mic-nya, ada 2 kok tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama, perkenalkan nama saya Afifah Zahra. Saya ingin bertanya, kan biasanya orang yang KB itu kan Iya. kayaknya Tidak beraturan. Itu cara menghitungnya apa seperti tadi penjelasan dari Resila seperti yang awal tadi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab. Coba panjenengan pastikan dulu, misal tidak beraturannya bisa masuk pada 2 rumus yang tadi. Rumus yang ini semuanya dijumlah tidak melebihi 15 hari, atau rumus yang istihadhah penyempurna suci, maka silakan ikut rumus itu. Kalau ternyata nggak sesuai dengan rumus ini, contohnya darahnya itu putus nyambung sampai akhir bulan, sampai berbulan-bulan keluar darah, keluar berhenti sebentar, keluar lagi berhenti sebentar, keluar lagi berhenti sebentar, sebenarnya dia masuk kategori orang yang istihadhah. Orang yang istihadhah itu secara simpelnya tadi akan kita bahas secara luasnya nanti ketika babnya. Tapi kalau secara simpelnya, haidnya disesuaikan dengan haid terakhir sebelum dia mengalami istihadhah. Semisal dia KB yang tidak beraturan pada bulan ini. Ini bulan apa ini? Februari. Jadi terakhir dia haid Januari. Januari haidnya kebetulan 7 hari. Sucinya 15 hari contohnya ya. Terus bulan Februarinya dia keluar darah tidak beraturan sampai akhir bulan. Maka nanti haidnya berapa? Haidnya samakan dengan bulan Januari. Oh, Januari 7, maka berarti di bulan Februari 7. Seperti itu. Kita akan bahas detail dengan contohnya nanti pada babnya. Siap? Ya, sama-sama. Sudah jelas? Coba dari yang sebelah sini. Baik. Atau boleh yang mau bertanya silakan maju ke depan, karena semakin panjenengan cepat saya akan lebih banyak jawab pertanyaan, karena biasanya tanya jawab itu habis di ngasih mic waktunya. Boleh maju ke depan, nggak apa-apa. Nanti kalau misal sudah maju ke depan yang tanya, oh ada 5 orang, dijawab semua insya Allah. Ya silakan yang sudah dikasih mic, monggo. Boten, kalau sudah dikasih mic monggo silakan. Yang belum dikasih mic silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Laura Harisa Fitri. Izin bertanya, kan pernah keluar darah haid. Baik. Itu hari pertama, kedua, dan ketiga itu darah lemah. Mohon maaf, Ya. warnanya coklat. Ya. Terus hari keempat sampai hari ke-12 itu pun suci. Suci. Terus hari ke-13 medal malih Nggih. darah kuat sampai hari ke-19 itu darah kuat. Nah itu sing dihukumi istihadhah niku pundi? Sing 4 hari darah kuat niku. Empat. Dari keluar darah kuatnya dari tanggal berapa? Dari hari ke-13 Sampai tanggal? sampai 19. Oke, jadi begini ya. 3 hari di awal coklat, berhenti sampai hari ke-12, lalu di akhir 13 sampai tanggal 19 keluar lagi darah kuat. Ini sebenarnya masuk ke pembahasan istihadhah. Sama kayak tadi kasusnya istihadhah terputus-putus. Nanti kita akan bahas kalau secara simpelnya, kalau ini sudah panjenengan alami, yang dihukumi haid yang akhir.
yang 13 sampai 19 karena panjenengan bisa membedakan darah mana yang kuat, mana yang lemah. Seperti itu. Ini kalau sudah bisa membedakan darah. Jadi kan dicatat kan darah itu keluar yang awal coklat, yang terakhir merah kan dicatat darahnya. Kalau sudah pernah dialami hukumnya 13 sampai 19 hukumnya haid, yang 3 hari awal hukumnya istihadah. Seperti itu. Oke. Nanti teman-teman kok bisa gini hukumnya, kok bisa begitu hukumnya. Nanti kita bahas bab istihadah. Bab istihadah agak lumayan rumit. Jadi makanya saya tidak langsung habiskan pada hari ini. Ya. Sudah pernah dialami ya? Oke. Jadi kalau sudah pernah dialami hukumnya kayak gitu. Untuk detailnya nanti nunggu bab istihadah ya, keterangannya. Oke. Berarti niku yang dihukumi istihadah 3 hari awal. Iya. Yang akhir merah semua kan? Iya. Kalau yang akhir merah semua, yang akhir semua yang haid. Iya. Nih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah benar di mazhab Hanafi itu ada kaul yang mengatakan bahwa bagi perempuan yang gadis atau perawan itu boleh tidak menyumpel farjinya, dan kalau benar kalau mengikuti mazhab itu apakah nanti wudu dan sholatnya juga mengikuti mazhab Hanafi? Baik, ini pembahasan tentang cara sholat bagi mustahadah nih. Saya terangkan terlebih dulu sedikit mengenai cara bersuci bagi orang yang istihadah. Secara simpelnya demikian. Orang yang istihadah atau orang yang daimul hadat, kalau mau bersuci yang harus dia pastikan adalah masuk waktu sholat terlebih dulu. Nunggu azan dulu. Setelah azan baru kemudian dia boleh melakukan rangkaian bersuci ini. Lakukan secara kontinu, tidak boleh dijeda oleh sesuatu yang tidak berkaitan. Pertama, membersihkan najis, istinja bersih. Kemudian menghentikan atau meminimalisir darah yang keluar. Ada 2 cara. Cara yang pertama dengan menggunakan penyumbatan. Menyumbat ini menggunakan semacam kapas, dimasukkan ke area vagina bagian dalam yang tidak nampak saat duduk jongkok. Tidak boleh separuh di dalam, separuh di luar. Harus masuk, seret begitu ya. Sakit, pasti sakit. Namun kalau dia kesakitan sampai tidak bisa ditahan, boleh untuk di skip, nanti pindah ke cara yang nomor 2. Atau dia dalam keadaan perawan, boleh langsung di skip, pindah cara yang kedua. Ini mazhab Syafi'i, masih belum mazhab Hanafi ya. Atau dia berpuasa, maka wajib di skip, langsung pindah cara yang nomor 2. Ini kalau semisal ibu-ibu begitu ya, bisa pakai cara yang ini, maka tentunya akan lebih baik dengan cara yang ini, penyumbatan. Yang kedua dengan pembalut plus celana dalam yang ketat, karena kita mau meminimalisir darah yang keluar. Kalau pembalut dengan celana dalam yang nyaman, kira-kira meminimalisir atau menampung? Meminimalisir atau menampung? Kalau pembalut cuma tidak dengan celana dalam yang ketat loh. Meminimalisir atau menampung? Menampung, karena ya memang fungsinya hanya menampung. Tapi kalau dibarengi dengan celana dalam yang ketat, itu akan punya unsur meminimalisir, tidak mudah bocor begitu ya. Tidak mudah bocor, tidak mudah kemana-mana darahnya begitu. Meminimalisir darah yang keluar. Ini cara yang nomor 2. Menurut Imam Romli, perempuan itu kalau sudah bisa meminimalisir hanya dengan cara yang nomor 2 cukup, pakai cara yang nomor 2. Pembalut dengan celana dalam yang ketat. Bisa dipaham? Perawan sangat kesakitan, atau kalau memang pingin ikut Imam Romli, boleh langsung dengan cara yang nomor 2. Paham ya? Setelah ini baru kemudian pindah ke wudu. Wudu mualah,
Wudu mualah niatnya nawaitul wudu'a listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Bahasa Arabnya sulit, bahasa Indonesia boleh. Saya niat wudu agar boleh melaksanakan sholat fardu lillahi ta'ala. Setelah itu baru sholatnya. Nah, kalau madhab Hanafi, pembalut ini ndak harus dibarengi dengan celana dalam yang ketat pun nggak apa-apa. Itu madhab Hanafi. Jadi yang penting dia pakai celana dalam kalau dalam madhab Hanafi, seperti itu. Ini bisa kita berikan kepada anak-anak kecil. Anak sekarang itu kan umur 10 tahun head ya. Umur 11 tahun head. Saya mendapati beberapa dari anak 11 tahun head ini ada yang langsung istihadah. Kasihan. Mereka juga kalau istihadah belum paham sholat. Kalau kita masih harus celana dalam yang ketat begitu saja kan juga sudah rumit lah. Yang penting pakai pembalut, ikut Hanafiyah, beres. Apakah harus sholatnya juga Hanafiyah? Mestinya harusnya baiknya begitu. Baiknya. Tapi tetap juga ada pendapat yang mengatakan talfik boleh. Talfik itu mencampur adukkan dua madhab atau lebih dalam satu ibadah. Tetap ada saja yang boleh. Makanya hal-hal seperti ini hanya khusus untuk anak-anak kecil. Contohnya kalau yang sudah besar begini ikut Imam Romli saja. Imam Romli kan ada, tidak perlu pindah madhab, pakai celana dalam yang ketat plus pembalut bersih. Satu wudu hanya boleh untuk satu ibadah fardu dan boleh untuk beberapa ibadah sunnah. Ya, nonton ya. Ya. Baik, yang sudah maju berapa? 1, 2, 3. Ya. Boleh panjenengan. Ya, tadi 4 ini kita habiskan. Mungkin yang mau bertanya di episode selanjutnya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dewi Novianti. Saya ingin bertanya tentang keputihan. Siap. Karena saya juga keputihannya sangat sering. Nah, di sini kan tadi hanya tertera bening sama putih. Sedangkan saya pernah baca itu kalau kecapean pun meskipun bening sama putih itu juga masuk di najis. Tapi apakah bisa mengikuti yang tertera jika rapuh bisa langsung diputuskan suci seperti itu? Karena memang ada wadhi itu kan keluar ketika kecapean, wadhi. Tapi wadhi itu biasanya cairannya warnanya keruh, putih keruh. Wadhi itu putih keruh, kental, putih kental keruh. Jadi yang kemudian jadi begini, kalau wadhi jelas najis. Kalau wadhi, jadi begini, kalau ada alasannya, kira-kira panjenengan alasannya capek betul, kemudian ngerasa keputihan. Kalau kita perempuan kan nggak bisa ngerasain ya kapan keluarnya. Kalau laki-laki bisa, capek kerasa keluar, bisa laki-laki merasakan, karena laki-laki nggak keputihan nih. Kalau perempuan kan nggak bisa merasakan. Jadi kalau ada alasannya syahwat, najis berarti. Alasannya capek ini kan biasanya keluar wadhi, najis soalnya. Tapi kalau tidak ada alasannya, contoh panjenengan juga nggak dalam keadaan capek, tidak ada korinahnya, atau panjenengan ragu, saya capek juga enggak, kayak nggak terlalu capek, kayak biasa aja, tapi keluar keputihan, maka nanti semisal warnanya putih atau bening boleh ikut yang tadi. Jadi kalau ada korinah, kalau ada tanda-tanda yang memalingkan mengikuti tadi 3 cairan yang tadi, maka berarti ikut yang wadhi atau madhi. Tanda-tandanya kan sudah ada. Kalau wadhi keluarnya karena mengangkat beban berat, kecapean, keluar wadhi. Madhi karena syahwat, begitu ya. Jadi ditimbang-timbang terlebih dulu. Ada faktornya apa kira-kira? Kalau nggak ada faktornya apa-apa baru boleh ikut yang 3 tadi. Berarti untuk bening putih itu tidak ada spesifik bentuknya. Yang penting warna saja. Iya, betul. Terima kasih. Ya.
Sebenarnya bening putih di sini lebih ke bening ya, bening karena kan biasanya yang keluar dari area luar itu memang bening, kayak air nih loh. Jadi maksud saya bening atau putih itu bening yang itu loh, yang kayak air itu loh. Ya, keputihan kan ada yang kayak gitu kan memang, nggih. Apa? Lendirnya bayi, flu-nya bayi itu kan warnanya bening gitu ya. Atau kita kadang-kadang setelah pipis, mohon maaf, itu kan keluar kayak bening begitu kan. Itu ada memang yang seperti itu. Bukan yang mengiringi pipis pas. Yang mengiringi pipis pas kan wadhi namanya. Itu putih warnanya biasanya. Ini yang cairan yang bening itu ada memang. Setelah cebok itu ada warna cairan bening. Agak lengket-lengket gimana gitu. Iya. Nah, ini yang rutubatul farji itu yang ini loh. Yang kemudian nanti ada 3 hukum tadi, yang ragu maka hukumnya suci dan tidak membatalkan wudhu, itu yang ini itu loh, yang teksturnya begitu, cairan warnanya dan teksturnya begitu. Ya, bisa dipaham ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mila. Baik, Mbak Mila. Sering haid terputus-putus. Bulan Desember tanggal 29 keluar jam 6, lalu berhenti pada tanggal 4. Sebentar. Gimana? Tanggal 29 Desember keluar. Berhenti tanggal 4 Januari. Terus? Kemudian keluar lagi tanggal 8 Januari. Terus? Kemudian berhenti lagi tanggal 9 Januari. Terus? Kemudian keluar lagi tanggal 10 Januari. Ini ada jamnya nggak? Ada. Jamnya? Sertakan jamnya. 29 jam. Jam 6 sore. Terus berhenti jam tanggal 4 jam 5 pagi. 5 pagi. Terus Yang tanggal 8 jam 6 sore. Tanggal 9 jam setengah 5 pagi. Terus Kemudian keluar darah lagi tanggal 10 Januari jam 1 siang. Berhenti tanggal 10 Januari jam 5 siang, 5 sore. ya. Kemudian keluar lagi tanggal 23 Januari jam 9 pagi. 23 ya. Jam Kemudian berhenti tanggal 30 Januari jam 5 pagi. ya. Sudah. Ini dari awal sampai hari ke-10 itu tidak melebihi 15 hari loh. Ya kan? Cuman ini kalau kita ikut sebenarnya ini pendapat yang kuat mengatakan istiadat takotu ini ya, kalau kita lihat dari tanggal 29 sampai hari keempat berapa hari itu? Ini Desember 31 ya? Tanggalannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. 6 hari kira-kira ya. Itu kan 6 sore sampai 5 pagi kan nggak nyampe 6 hari berarti. 1, 2, 3, 4 berhenti 4 hari. Saya hitung dulu 15 harinya di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kebanyakan 15 dia. Di tanggal 13 ini mestinya 15 harinya ya. Jadi di tanggal 10 itu sebenarnya panjenengan masih keluar darah belum melebihi 15 hari. Mestinya awalnya menghukumnya semuanya haid ya, begitu ya. Dari tanggal 29 sampai tanggal 10 Januari itu semuanya hukumnya adalah haid. Pakai ini aja nggak apa-apa hukumnya. Kemudian nanti yang di tanggal 23 keluar darah, sucinya karena baru berapa hari sucinya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
baru 13 hari sucinya, belum sampai 13, masih 12 hari sekian jam ya, 12 hari sekian jam ya, berapa jam itu ya, sekitar 12 jam. Kemudian sudah keluar darah, maka genapkan sucinya menjadi 15, baru nanti dihukumi haid yang nomor 2. Sudah pakai hukum ini aja biar mudah ya. Ini sebenarnya khilaf, tapi ini pakai hukumnya ini aja biar mudah pahamnya. Yang awal semuanya hukumnya haid, sisanya yang akhir itu karena sucinya masih 10 hari, masih 12 hari, genapkan jadi 15. Fahamnya? Ya. Yeah. Sudah digenapkan 15 kok masih keluar darah, berarti masuk haid yang nomor 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Nje. Oke, siap. Di sosial media saya sering lihat postingan kalau ingin orang senang sama kamu baca asal usulnya ini berapa kali, Oh iya. atau ada yang kamu nggak suka baca ini berapa kali, itu dibenarkan atau tidak? Kayak misalnya dalam kitab Majmu' Syarif. Iya. Nah itu dibenarkan atau tidak? Itu niatnya kan bukan karena Allah, bukan, itu karena keinginan kita sebagai manusia. Itu dibolehkan atau tidak? Jujur saya mengganjal sekali. Saya ingin mempraktekkan, tapi ini kok rasanya di hati itu Ini nggak zikir nih, ini nggak zikir nih. ini bukan karena Allah. Iya. Saya jadi ragu gitu. Saya mohon Baik, jadi ayat sama-sama. Jadi teman-teman sekalian, zikir itu banyak iming-imingnya loh, tapi sebenarnya itu manusiawi. Tapi memang orang-orang itu sekarang kalau disuruh zikir, kamu zikir niatnya lillahi ta'ala, pada gak mau zikir. Sholat duha lillahi ta'ala, niatnya gak mau zikir. Tapi kalau coba baca waqiah, duhanan baca waqiah, rezekimu lancar, sregep ya. Jadi sama aja, penggambarannya sama seperti itu sama. Jadi segala hal yang zikir itu biasanya memang diberikan fadilahnya untuk meningkatkan semangat agar mau baca. Iya, itu intinya di sana. Untuk meningkatkan semangat agar mau baca, sehingga ketika membaca zikir-zikir demikian, niatnya kita banyakin, jangan cuma niat itu aja. Contoh, panjenengan baca waqiah, pingin rezekinya lancar, jangan pingin rezekinya lancar aja, eman-eman. Pingin baca Quran sunnah, yang kedua pingin dapat ridhonya Allah, yang ketiga aku baca Quran ini kalau pas lagi baca Quran aku nggak melakukan maksiat, aku niat meninggalkan maksiat. Atau paling simpel, saya niat seperti niatnya orang-orang yang soleh, dapat banyak niatnya nanti. Sama kayak panjenengan baca Asmaul Husna yang punya berbagai macam faidah, sama persis. Gitu ya jawabannya. Sama kayak kita banyak contoh-contoh zikir yang demikian ya. Makanya kalau lagi pingin zikir dengan niat tertentu, disertakan nggak apa-apa niatnya, tapi jangan hanya itu saja niatnya. Eman-eman zikirnya cuma buat itu. Jadi teman-teman sekalian, kalau punya ada zikir-zikir bermacam-macam, contohnya yang paling sering adalah untuk memperbanyak rezeki. Semua ibadah sunnah itu fadilahnya memperbanyak rezeki, memperlancar rezeki. Semua ibadah sunnah. Jadi panjenengan kalau lagi ibadah sunnah, jangan setunggal tok niatnya memperlancar rezeki tok. Niatnya yang banyak sekalian biar dapat banyak. Innamal a'malu binniat. Pahalanya dihitung sesuai dengan panjenengan niatnya berapa. Kalau niatnya banyak dapatnya pahalanya. Siap. Oke, sama-sama. Penanya terakhir? Ini? Oh bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pulau bertanya 3 pertanyaan. Oke, boleh, silahkan. Cepat, silahkan. Tadi kan dijelaskan bahwa perbedaan yang begitu kental antara imam dan makmum dapat membatalkan. Iya. Nah, yang saya tanyakan itu batal sholatnya atau sekalian wudhunya. Sebab kadang itu saya menemui waktu jamaah sholat itu ada kan mbak-mbak juga yang
karena terbiasa waktu sujud itu lama banget. Nah waktu jamaah imamnya sudah Berdiri. bangkit dari sujud, mbaknya belum bangkit. Nah itu bagaimana? Baik. Yang kedua, waktu sujud syukur atau sujud tilawah tadi, salamnya itu seperti apa? Seperti sholat Baik. fardu, Iya. sholat sunnah biasa, atau Ada kan ada juga yang salam waktu sholat jenazah, salamnya lebih panjang. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Oke. Terus untuk waktu membaca Al-Quran itu membaca itu maksudnya terdengar telinganya sendiri. Iya. Nah, kalau ada yang mungkin hafalan Al-Quran itu waktu murojaah biasanya itu ada yang tetap dibaca dan kadang itu berapa yang lupa, mungkin Baik. ini ayatnya nggak gini kayaknya, terus melihat terus dibaca, habis itu lagi hafalan murojaah lagi. Dan kadang kan ada juga yang tetap mengikuti khataman yang Iya. bergoib gitu. Iya. Nah, itu bagaimana? Ya, siap. Saya jawab satu persatu terlebih dulu. Perbedaan yang terlalu terlihat antara makmum dan imam memang membatalkan sholat ya, bukan membatalkan wudhu, bukan. Membatalkan jamaahnya itu loh, sholatnya akhirnya batal. Itu ada beberapa syaratnya, lumayan panjang sebenarnya pembahasan ini. Kita harus bahas bab jamaah. Insya Allah setelah haid nanti kita bahas sholat jamaah. Ini panjenengan kalau mau ikut ngaji CCS Nisa, insya Allah bab fikih wanita kita akan lanjut setelah haid nifas selesai. Kita lanjut sholat, kita lanjut jamaah, kita lanjut puasa, kita lanjut seperti itu. Tapi pelan-pelan, karena ngaji kan harus pelan-pelan nih. Nah itu kalau sebenarnya tidak langsung dihukumi batal. Kalau semisal ketinggalan satu rukun nggak dihukumi batal. Yang dihukumi batal itu kalau tertinggal 2 rukun dengan sengaja, atau 3 rukun dengan uzur, tertinggal sampai genap 3 rukun panjang dengan uzur, atau 2 rukun saja tapi tanpa uzur, itu juga nanti membatalkan. Lengkapnya kita tunggu babnya, karena kalau tidak ada babnya kan kita nanti tidak punya referensinya, panjenengan juga tidak punya dasarnya secara lengkap. Baik. Kemudian yang selanjutnya tentang salam. Salamnya seperti sholat biasa, bukan sholat jenazah. Mengapa sholat jenazah itu salamnya panjang? Karena sholat jenazah itu adalah untuk mendoakan mayit, maka salamnya dipanjangkan sampai wabarakatuh. Tapi kalau sholat ini kan tidak ada unsur mendoakan ya, jadi tidak sampai seperti sholat jenazah. Maka teman-teman, sholat jenazah itu ada loh sebagian ulama yang sampai, malah bahas sholat jenazah sedikit ya, sebagian ulama yang sampai menghukumi sholat jenazah itu tidak harus pakai wudhu. Tidak harus pakai wudhu karena niatnya sholat jenazah itu untuk mendoakan mayit, maka tidak perlu pakai wudhu. Itu sebagian ulama mengatakan demikian. Cuma ya yang kuat tetap harus menggunakan wudhu seperti sholat seperti yang lainnya. Salamnya seperti sholat biasa. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dan yang ketiga tadi tentang membaca Quran murojaah, niatnya bagi penghafal Al-Quran. Bagi penghafal Al-Quran sebenarnya dia boleh membaca ya, niatnya untuk menjaga hafalannya. Membaca itu tidak harus hafalan, tidak harus merem, tidak melihat. Melihat pun juga boleh, yang penting niatnya untuk menjaga hafalan. Namun ini tidak lepas dari perkhilafan para ulama, sehingga kita di Indonesia, para kiai kita pun juga demikian. Ada yang punya kebijakan tidak memperbolehkan santrinya murojaah sekalipun ketika dalam keadaan haid. Ada yang longgar, yang tidak boleh cuma setoran, murojaah nggak apa-apa. Sama halnya dengan permasalahan membaca Quran ketika semaan. Ada yang ikut memperbolehkan, ada yang ikut yang tidak memperbolehkan. Saya kira semua punya tendensinya, dan memang ada tendensinya, memang ada perkhilafan. Yang perlu kita jaga adalah menghormati pendapat yang dipilih oleh orang lain. Kalau memang beda, tidak perlu kita paksa untuk sama. Ya. Terima kasih. Sama-sama.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua pertanyaan saya sudah terjawab, dan mungkin yang belum sempat ditanyakan, insya Allah kesempatan berikutnya datang terus ya di JCS biar lengkap gitu, biar lengkap materi yang dapat. Semoga disempatkan semua oleh Allah. Amin. Baik, sekian. Terima kasih atas kedatangan teman-teman para jamaah. Semoga di kesempatan berikutnya bisa bertemu kembali. Terima kasih juga untuk Ustazah Hidayah Hasana yang telah memberi kepada kami semua. Saya pribadi dan perwakilan dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati. Sebelumnya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa penutup akan dipimpin oleh Ustazah Hidayah Hasana kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila jami' awliyaillahi ta'ala aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatina fa'atina su'lana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan yubashshiru qulubana wa yaqinan shadqa wa ilman nafi'a wa rizqan wasi'a hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabtahu 'alaina wa raddina bima qasamtahu lana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.